antar kita kita saja. Ayo semua berkumpul dan berdiskusi di teras UMKM Rumah Matahari Pagi. Baik yang sedang berikhtiar atau baru mau belajar membangun usaha mikro, asal bukan mikrobakteri, mengembangkan usaha kecil, kita cabai rawit, menguatkan usaha menengah, semoga bisa jadi tangga ke atas. Halo semuanya, buat Anda para pemilik UMKM yang mungkin lagi ngerasa, kok udah kerja keras banget tapi hasilnya segitu-gitu aja ya? Mungkin masalahnya bukan di kurangnya usaha, tapi di sesuatu yang sering banget kita anggap remeh, model bisnis. Hari ini kita bakal bedah tuntas, apakah ini cuma istilah keren buat perusahaan gede, atau jangan-jangan ini justru kunci rahasia buat usaha kita? Yuk kita mulai! Pernah ngerasa nggak sih, udah banting tulang dari pagi sampai malam? Orderan kayaknya ngalir terus, warung atau toko online kelihatan sibuk. Tapi pas akhir bulan lihat rekening, loh ini uangnya kemana ya? Kok rasanya cuma numpang lewat doang? Kita capek, tapi hasilnya nggak sepadan. Kalau Anda ngangguk-angguk sekarang, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada usaha yang sibuknya minta ampun, tapi pemiliknya pusing tujuh keliling. Ini nih yang kita sebut kerja bakti. Omset gede, tapi untungnya tipis, atau malah nggak ada. Di sisi lain, ada usaha yang kelihatannya lebih santai. Tapi kok terus tumbuh? Profitnya sehat, pemiliknya juga bisa senyum. Apa sih rahasianya? Jawabannya jelas bukan cuma soal keberuntungan. Fenomena omset selangit, profit sempit ini, wah ini jebakan Batman buat banyak banget pengusaha. Banyak yang mikir solusinya itu ya kerja lebih keras lagi atau bakar uang buat promosi lebih gila-gilaan. Padahal seringkali akar masalahnya itu jauh lebih dalam dari itu. Yuk kita coba cari tahu kenapa usaha Anda bisa terjebak di situasi ini. Dan inilah dia tersangka utamanya kesalahpahaman terbesar. Banyak banget dari kita yang mikir, bisnis model itu kan buat startup yang di Silicon Valley atau perusahaan raksasa. Saya kan cuma jualan pecel lele, cuma jualan baju online, ngapain pusing mikirin yang gitu-gituan? Nah, pemikiran inilah yang tanpa sadar nahan kita buat naik kelas. Oke, lupakan dulu semua istilah yang bikin pusing. Kita coba definisikan ulang apa itu model bisnis pakai bahasa yang paling gampang dimengerti. Anggap aja ini adalah peta buat usaha Anda, sebuah solusi biar kita nggak terus-terusan nyasar di jalan yang sama. Coba bayangin model bisnis itu kayak GPS di handphone kita. Kalau kita mau pergi ke kota lain yang belum pernah kita datangi, kita nggak mungkin kan asal tancap gas aja. Pasti buka peta dulu. Biar apa? Biar nggak salah jalur, biar nggak kehabisan bensin di tengah hutan, dan yang pasti biar sampai tujuan dengan selamat dan efisien. Nah, persis seperti itulah fungsi model bisnis untuk usaha Anda. Dia adalah GPS-nya. Sebenarnya, mau sekeren apapun bisnis di dunia ini, intinya cuma menjawab 3 pertanyaan super mendasar ini. 1. Siapa sih sebenarnya yang mau kita bantu? Siapa pelanggan kita? 2. Apa solusi atau obat yang kita tawarkan buat penyakit atau masalah mereka? Dan yang ketiga, yang paling penting, gimana caranya kita dapat untung dari solusi itu? Simpel kan? Nah, ini dia bedanya antara cuma sekedar dagang sama benar-benar berbisnis. Kalau kita bilang saya jual sambal, ya itu dagang. Tapi coba bandingkan dengan ini. Saya menyediakan sambal dengan rasa otentik untuk para ibu bekerja yang sibuk lewat sistem langganan mingguan. Kelihatan kan bedanya? Yang kedua itu bukan cuma jualan produk, tapi jualan solusi untuk orang yang spesifik dengan cara yang cerdas. Tanpa modal bisnis yang jelas, kita gampang banget jatuh ke jebakan palu gada. Apa lo mau gua ada?
Lagi tren es kepal Milo, kita ikut jualan. Besoknya tren boba, kita ikut juga. Akhirnya apa? Pelanggan jadi bingung. Ini toko sebenarnya jualan apa sih? Identitas usaha kita jadi kabur, stok barang numpuk, dan ujung-ujungnya ya uang kita yang habis. Modal bisnis itu memaksa kita untuk fokus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Ada sebuah alat yang ajaib banget yang bisa bantu kita memetakan seluruh logika bisnis kita cuma dalam selembar kertas. Serius, nggak perlu gelar S2 bisnis, cuma butuh spidol dan kemauan buat mikir sebentar. Ini dia yang namanya Business Model Canvas. Jangan panik dulu lihat ada 9 kotak. Gini cara gampangnya. Anggap aja sisi kanan ini semua tentang cinta, alias pelanggan. Siapa mereka, gimana cara kita PDKT ke mereka, dan gimana kita jaga hubungan sama mereka. Sisi kiri itu soal dapur kita nih. Apa aja yang kita butuhin buat masak produk kita. Dan bagian bawah, nah ini soal duit. Duit masuk dari mana, duit keluar buat apa. Semua nyambung jadi satu cerita utuh. Biar gampang, kita coba bedah bisnis raksasa pakai kanvas ini. Contohnya Starbucks. Coba lihat, mereka itu nggak nargetin semua orang yang suka kopi. Enggak. Mereka punya target yang spesifik banget. Ada orang yang cari tempat ketiga selain rumah dan kantor, ada para pecinta kopi sejati, dan ada juga yang kesana buat naikin status sosial. Nah, buat tiap segmen itu, mereka nawarin nilai yang beda-beda. Bukan cuma sekedar secangkir kopi. Terus, lihat deh cara mereka cari uang. Tentu, yang utama dari jualan minuman, tapi mereka juga jualan makanan. Ini strategi biar kita belanja lebih banyak. Dan yang paling jenius, mereka jualan merchandise, gelas, tumbler, dan lainnya. Tahu nggak artinya apa? Kita, para pelanggan, bayar mahal untuk jadi papan iklan berjalan bagi Starbucks. Jenius kan? Jadi, ini dia intinya. Modal buat bikin secangkir kopi itu mungkin cuma 5.000 perak. Tapi kenapa kita rela bayar 50.000? Karena yang Starbucks jual itu bukan cuma kopi. Mereka jual pengalaman, suasana nyaman, status, dan konsistensi rasa dimanapun kita berada. Nah, itulah kekuatan dari sebuah model bisnis yang solid. Dia bisa mengubah barang murah jadi pengalaman premium. Nah, buat Anda yang mungkin baru memulai usaha atau baru punya ide, ada versi yang lebih simpel lagi. Namanya Lean Canvas. Filosofinya kuat banget. Jangan jatuh cinta sama idemu, tapi jatuh cintalah sama masalah pelangganmu. Cari dulu masalah apa yang benar-benar bikin mereka pusing, baru deh kita bikin solusinya. Ini cara paling ampuh buat ngurangin resiko gagal di awal. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang paling seru. Gimana caranya semua ini bisa ngebantu kita cari uang dengan cara yang lebih cerdas? Nggak cuma sekedar jual beli satu kali selesai. Ada banyak banget cara kreatif buat dapetin uang. Misalnya, model langganan. Kayak catering sayuran mingguan. Ini bikin pemasukan kita jadi stabil tiap bulan. Atau model pancingan. Kita jual alatnya murah banget, tapi kita untung terus-terusan dari jualan isinya. Atau bahkan model freemium. Kita kasih icip-icip gratis di awal biar mereka ketagihan dan akhirnya beli versi lengkapnya. Kalau kita nggak punya modal bisnis yang inovatif, kita bakal kejebak di lautan merah. Tempat di mana semua pesaing saling sikut, banting-bantingan harga, sampai berdarah-darah. Capek kan? Nah, tujuan kita itu berlayar ke lautan biru. Kita ciptakan pasar baru di mana kita jadi satu-satunya pemain tanpa saingan. Gimana caranya? Pakai 4 langkah ini. Kita ambil contoh angkringan deh. Pertama, hapus hal-hal yang bikin orang nggak nyaman, misalnya kesan kumuh. Kedua, kurangi menu-menu yang jarang laku. Ketiga, tingkatkan kenyamanan, mungkin dengan tempat duduk yang enak dan wifi gratis. Dan keempat, ciptakan sesuatu yang baru, misalnya nasi kucing premium dengan lauk yang unik. Tiba-tiba, angkringan kita jadi kategori baru yang nggak ada saingannya. Dan tahu nggak kabar baiknya dari semua ini? Membuat model bisnis itu gratis. Nggak perlu bayar konsultan mahal. Kekuatan buat mengubah nasib bisnis Anda itu benar-benar ada di tangan Anda sendiri. Modalnya cuma selembar kertas, pulpen, dan waktu Anda untuk benar-benar berpikir. Pada akhirnya, kita harus ingat ini baik-baik. Bekerja keras itu wajib, tapi tanpa arah yang jelas, kerja keras kita bisa jadi cuma buang-buang tenaga. Perencanaan yang cerdas lewat model bisnis inilah yang memastikan setiap tetes keringat kita itu benar-benar membawa kita lebih dekat ke tujuan. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan penutup. Malam ini, nanti setelah toko tutup atau setelah anak-anak tidur, coba deh ambil selembar kertas kosong. Pertanyaan saya sederhana. Hal pertama apa yang akan Anda tulis di kertas itu untuk bisnis Anda?